Pendeta Boy Revualu, terima kasih banyak pendeta sudah memberikan pertanyaannya. Jadi maju kena apa ya? Maju dipertanyakan bagaimana kalau pertanyaan itu dari apa ya? Maju kena, mundur kena ya. Bagi saya kita itu dari sudut pandang siapa? Kenanya itu kalau kita maju atau mundurnya itu dari sudut pandang siapa? Ya, artinya kenanya kena apa? Ya. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ya, itu yang kenanya itu apakah kita kena itu berkenan kepada Tuhan. Jadi kalaupun kita berkenan kepada Tuhan, siapapun yang kita harus hantam, dengan kata lain ya, siapapun yang harus yang menghalangi, siapapun yang akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan itu mungkin akan kena. Tetapi kita tidak pedulikan hal tersebut dalam keputusan-keputusan yang kita ambil. Kalau keputusan yang kita ambil itu adalah sehubungan dengan Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Ya, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Yesus adalah sumber damai, Yesus adalah sumber sukacita, dan kita tahu apapun keputusan itu yang kita ambil, kalau kita bawakan itu berdasarkan firman Tuhan, dan juga berdasarkan doa dan puasa yang kita sudah bawakan, dan Tuhan Roh Kudus berbisik dalam hati kita, maka kita tidak akan pernah merasa takut mau kena siapa. Ya, yang penting kita mengarah kepada apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Jadi itulah sebabnya saya tadi katakan bahwa kita tidak perlu memikirkan siapa yang mau kena. Ya, kalau kenanya itu ya. Bagi saya, kalau saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu that's all. Nggak peduli mau kena siapa atau yang lainnya. Itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih Pendeta. Mungkin jika ada yang bisa tambahkan pertanyaan tersebut, jika tidak, saya lihat ada tangan dari Ibu Debbie Talumepa dan Ibu Ice Erna. Mungkin Ibu Debbie lebih dulu ya. Silakan Ibu Debbie Talumepa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Selamat Jakarta. pagi. Perkenalkan, saya Debbie Talumepa. Mungkin Om Ren Kustolia kenal saya. Kenal sekali. Nah, Sultan di Jakarta selalu rapat dengan Tante. saya baru bergabung karena saya dengar info di sini bagus sekali pembahasan-pembahasan yang menguatkan. Saya mau bertanya. Silakan. Tadi pelajaran kita adalah kita serahkan semua kepada Tuhan karena semua beban apapun, beban yang belum datang juga Tuhan sudah tahu beban kita yang kita akan terima. Benar kan Pendeta? Betul sekali. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin dia merasa sudah sangat dekat sama Tuhan? Dan dia memang betul-betul sudah serahkan sama Tuhan. Tapi di sisi lain, di saat dia jatuh, mungkin dia sakit, atau apapun, dia tidak bisa berdaya. Dan saya nggak tahu, kalau dibilang tidak berdoa, tidak mungkin. Kalau saya melihat, saya tidak melihat dari luar, tapi memang dari sisi rohaninya, dia itu sudah segala sesuatu, dia sudah berbuat yang baik, benar. Tapi saya nggak tahu kenapa dia bisa istilahnya dengan beban yang dia hadapi ini tidak ada yang menolong dia. Kalau manusia, oke lah, manusia zaman sekarang kalau kita dekat mungkin di saat apa. Tapi kita tidak boleh bicara bahwa Tuhan di mana gitu. Tetapi di saat dia jatuh, bukan jatuh apa ya, dia cuma kena kerikil sedikit, kok dia langsung tidak ada yang peduli gitu. Akhirnya lambat laun dia menghilang. Itu pertanyaan saya. Itu mungkin saya juga pernah mengalami sendiri ya, waktu kakak saya meninggal di Manado. Papi saya itu selalu menasehatkan yang benar. Tapi ternyata papi itu masih menuturkan pertanyaan seperti ini. Doa siapa yang Tuhan dengar? Saya langsung bilang, papi sadar nggak dengan pertanyaan itu? Nah, papi bilang, emang papi ada bertanya apa? Papi bertanya, doa siapa yang Tuhan dengar? Karena mungkin papi merasa setiap detik, setiap dimanapun papi berdoa buat kakak saya, tapi tidak sembuh juga, akhirnya meninggal. Nah itu pertanyaan saya Pendeta, bagaimana yang kita harus benar-benar siapkan hati kita? Terima kasih. Terima kasih. Ini memang saya harus mengakui, ini adalah satu pergumulan besar kita seluruh umat manusia ya. Bahkan di dalam Alkitab kita melihat bagaimana Ayub saja itu bergumul begitu hebat ya.
bergumul begitu hebat, teman-temannya katakan kamu menderita ini berarti karena kamu memiliki kesalahan. Akui kesalahanmu itu, akui dosamu itu. Ayub katakan, apa yang saya mau bilang kalau tidak ada? Bayangkan sampai sejauh itu Ayub dapat katakan, dan memang Alkitab nyatakan Ayub itu tidak memiliki kesalahan apa-apa, dengan kata lain ya. Tetapi inilah pergumulan yang memang terjadi. Mungkin ya kita tidak tahu. Saya percaya tentu saja sebagai manusia yang berdosa, Ayub itu ada kesalahannya ya. Ayub itu ada kesalahan. Tapi poinnya adalah bahwa kita dapat menjadi seperti Ayub dalam perjalanan kehidupan kita. Dapat menjadi bahkan penulis-penulis kitab Mazmur. Ya, pemazmur yang katakan, Tuhan di mana engkau? Aku mencari engkau tapi engkau menyembunyikan wajahmu. Ya. Di manakah engkau? Itulah sebabnya Yesus mengutip Ilai Ilai lama sabachthani. Allahku Allahku di mana gerangannya engkau? Kenapa? Karena itu adalah suara manusia. Bukannya Yesus tidak tahu di mana Allah Bapa itu, tidak. Yesus tahu di mana Allah Bapa. Tetapi itu Yesus sedang mewakili rintihan kita semua. Rintihan kita semua pada saat anak kita sakit seperti Bapak Talumepa, itu Tuhan mau dengar doanya siapa? Ya, Tuhan mau dengar doanya siapa? Nah, di acara ibadah kita, ada yang kita doakan COVID-19 sembuh. Ya, kita berdoa, berpuasa, sembuh. Walaupun dokter sudah katakan seperti Ibu Lili Penuntoan, dia akan meninggal. Sembuh. Tuhan bisa dengar. Lalu kemudian kita juga berdoa untuk Pendeta Kartagi. Pendeta Sarmun Kartagi. Tapi Tuhan izinkan dia untuk apa? Beristirahat. Nah, di mana? Jadi doa di tempat yang sama, dibawakan oleh orang yang sama, saya berdoakan, istilah dengan kata lain ya, dari sudut manusianya. Tapi kok Tuhan hasilnya kok berbeda. Nah, saya tidak melihat itu karena itu berarti saya telah gagal, atau kita telah gagal, atau Bapak Talumepa telah gagal berdoa, atau yang lain itu telah berhasil dalam doanya. Tidak. Tapi tetap kegagalan kita itu adalah apabila kita tidak melihat jawaban doa tersebut, kita langsung mundur. Kita langsung menyerah seperti yang dikatakan oleh Ibu Debbie tadi kan. Itu yang menjadi masalah. Kenapa? Mari kita pada saat kita berdoa menjadi seperti 3 sahabat Daniel. Pada saat mereka ditantang oleh Raja Nebukadnezar. Sembah lagi. Ya, lalu mereka katakan apa? Tuhan kami itu sanggup. Tuhan kami sanggup melepaskan kami. Melepaskan kami dari dapur api ini. Tetapi jikapun tidak, kami tetap tidak akan melakukan apa yang Raja perintahkan kepada kami. Itu yang Tuhan mau lihat. Kenapa? Karena sembuhnya saya, terlepasnya saya dari kematian di dunia ini, itu tidak ada apa-apanya jika saya kehilangan surga. Ya, jika saya harus meninggal malam hari ini dengan satu keyakinan, dengan satu kepastian, kerajaan surga itu ada di dalam tangan saya, maka saya rindu untuk mati sekarang ini sekalipun, terus terang saja. Kenapa? Karena itu yang menjadi fokus kita sebagai umat-umat Tuhan. Bukan apa yang akan dapat kita peroleh saat ini, tetapi nantinya. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, untuk memperoleh saat nanti itu, apa kerajaan surga atau apa, maka yang kita minta dari Tuhan itu bukan pemberian Tuhan. Kita seringkali berdoa, Tuhan berikanlah saya pekerjaan, Tuhan berikanlah saya kesembuhan, Tuhan berikanlah saya ini kelepasan dari masalah ini dan lain sebagainya. Itu bagus, Tuhan seperti pelajaran kita malam ini itu dapat kita bawakan. Tapi doa kita yang terutama harusnya bukan pemberian Tuhan. Tuhan, biarlah saya memperoleh bukan pemberianmu, tapi saya memperoleh Engkau pemberi pemberian-pemberian ini. Kalau kita bisa memperoleh si pemberi, walaupun apapun saat ini yang kita mintakan itu tidak kita memperoleh, maka kita tidak perlu khawatir. Yesus saja tidak khawatir. Dia tidak punya rumah, dia tidak punya mobil, dia tidak punya apa-apa. Ya, dia bahkan kehilangan nyawanya, tetapi dia memiliki kehidupan kekal, dan kehidupan kekal itulah yang dia ingin kita miliki pada saat Yesus katakan apa? Aku tidak memiliki pemberian-pemberian yang seperti umat manusia ini pikirkan, tetapi aku memiliki si pemberi, dan itulah fokus kita yang harus menjadi tujuan kita dalam kehidupan kerohanian kita. Terima kasih Bu Debbie pertanyaannya. Mudah ada yang mau tambahkan, mungkin Om Rain atau yang lainnya, silakan. Sudah cukup bagus Pendeta. Oke, silakan. Oh ya, Pendeta Abin, selamat bergabung kembali. Terima kasih Pendeta. Silakan ditambahkan. Selamat pagi, selamat pagi, Pendeta.
Jadi sebelum saya tambahkan, pertanyaan bagus tadi sudah dijawab sebenarnya oleh Pendeta Rantung. Saya meminta dulu orang tua saya, Tante Neti dengan Om Alex. Selamat pagi dari Indonesia. Orang tua ini adalah orang tua yang berperan dalam hidup saya, yang memanggil saya untuk kuliah di Unklam. Iya, betul. Dan kemudian Om Saulia, selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Om Saulia ini yang memberikan saya pekerjaan jadi pendeta di Uni Timur waktu beliau jadi ketua Uni. Jadi dua ketua ini berperan sekali dalam hidup saya. Pendeta Alex Rantung dan Pendeta Saulia. Puji Tuhan. Senang sekali bertemu di sini. Jarang-jarang orang baku dapat orang-orang penting ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu Debbie. Itu pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Pendeta Rantung, bagus sekali. Tapi saya mau tambahkan satu hal yang mungkin dari perspektif yang lain. Idenya sama. Jadi, karena pelajaran kita ini, DP judul hari ini adalah memberikan kelegaan kepada, itu hari Minggu ya, Pendeta Rantung ya? Betul, hari Minggu di Amerika, ya. Jadi, kita selalu berasumsi bahwa kelegaan itu kan konteksnya adalah kalau kita merasa mengalami problem. Nah, kelegaan itu atau rest itu adalah istilah yang cukup bagus untuk kita pahami bahwa semua problem kita itu ada di dalam Tuhan. Terus dia membuat panggilan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Artinya apa? Kita tidak bisa resist terhadap semua persoalan. Maksudnya adalah saya mesti bebas dari persoalan. Kita kasih contoh kecil. Dalam Lukas pasal 1, orang tua dari Yohanes dan Zakaria, dia seorang imam. Dia melayani bait suci tiap hari, dan kali itu dia ditugaskan untuk membakar ukupan di bait suci. Dan pada waktu dia membakar ukupan itu, malaikat Tuhan datang kepadanya. Dia kasih tahu, akan lahir istrimu itu seorang anak. Lalu Zakaria bilang, coba nggak kasih tunjuk Pak kita, mana mungkin bisa lahir tapi istri. Di ayat 6 dia bilang, di ayat 6 dikasih tahu di sana, mereka itu orang setia, suami istri. Zakaria dan Elizabeth. Orang yang taat pada Tuhan. Orang yang tanpa cacat celah. Tapi waktu Tuhan bilang bahwa istrinya harus melahirkan anak, Zakaria bilang, tidak mungkin lah. So, monopause kita pe istri. Malaikat Tuhan bilang begini, aku adalah Gabriel. Gabriel itu artinya Allah yang maha kuasa, yang akan membuat sesuatu yang mungkin, tidak mungkin, menjadi mungkin. Akan membuat sesuatu yang tidak mungkin, mandul, menopause, menjadi perempuan yang melahirkan. Jadi, seringkali memang kita meragukan kuasa Allah. Dan reaksi kita juga sama dengan reaksi Naomi. Naomi orang tukang berdoa dia. Naomi yang telah ditinggal pergi oleh suaminya, oleh kedua anaknya. Sekarang dia hidup sebatang kara. Reaksi alamiahnya adalah seperti memberontak pada Tuhan. Apakah mereka tidak beriman? Mereka beriman. Tapi reaksi-reaksi yang kita anggap itu negatif, seakan-akan mereka itu bukan beriman. Tapi itu adalah reaksi alamiah dari orang-orang ini. Karena sama dengan kita, mereka itu bukan malaikat dari surga. Yang kedua, seringkali Tuhan membiarkan problem-problem yang kita hadapi ini sebagai media pembelajaran buat orang untuk bergantung kepada Tuhan. Saya sering bertanya dengan diri saya sendiri. Kalau Israel itu berjalan di padang gurun, Tuhan ada di situ, lalu kemudian mereka merasa lapar. Kok Tuhan ada di situ, mereka merasa lapar, mereka merasa panas? Pertanyaannya, bisakah Tuhan menyelesaikan semua persoalan orang Israel? Bisa. Tapi dia tidak lakukan supaya orang Israel belajar bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Roti itu adalah simbol dari semua kesenangan dunia kita. Tapi hidup dari setiap firman
yang diucapkan oleh Allah. Jadi seringkali persoalan yang kita hadapi saat ini, persoalan keluarga, kemudian pandemik yang sangat global ini, pertanyaan saya sebagai seorang pelajar Tuhan adalah, apakah Tuhan tidak mampu menghilangkan pandemi COVID-19 ini? Mampu, tapi dia tidak lakukan itu. Dia memberi pelajaran kepada saya dan kita semua, bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja. Dependensi kita pada Tuhan semakin berkurang karena kemakmuran, karena kesenangan. Nah, dengan mengalami pengalaman ini semua, kita diajar oleh Tuhan, bergantunglah pada saya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin, amin. Terima kasih banyak Pendeta Dr. Blastus Albin untuk tambahannya. Terima kasih. Untuk kemuliaan nama Tuhan, kiranya ini juga dapat menjadi bagian saudara-saudari semua di jemaat Anda masing-masing, di mana saja. Saya bawa ini dalam nama Yesus.